Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang, dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tetapi faktanya adalah manusia yang terhilang dan Allah lah yang mencarinya. Juga, kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil ia tidak menemukannya. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kalau kita semua adalah pendeta, hamba Tuhan, ketua jemaat, majelis gereja, ini sesuatu yang sangat penting. Kemarin sebelum memulainya, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan yang terjadi. Adalah bahwa penting sekali bagi kita, para pendeta, para pemimpin jemaat, pelayan umat, untuk melengkapi diri dengan berbagai macam pengetahuan dan pemahaman. Mengapa? Ya, mungkin sejumlah kita pernah duduk di sekolah teologi, tapi mungkin itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan perkembangan dunia teologi terus maju. Tantangan-tantangan yang kita hadapi juga semakin bervariasi. Maka penting bagi kita mengupgrade diri dalam pemahaman-pemahaman kita. Yang penting di dalam kekristenan itu ada dua dalam hal pemberitaan. Pertama, apa yang harus kita pahami atau percaya, dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk menjawab yang kedua, apa yang harus kita lakukan, maka khotbahnya harus praktis. Kita harus beritakan Injil, kita harus bersabar, kita harus jujur, kita harus menjaga kekudusan, kita harus begini, kita harus begini. Itu action. Apa yang harus kita lakukan? Tapi bukan hanya itu. Yang paling penting itu adalah apa yang harus kita percaya. Nah, saya mengamati dalam pengalaman pelayanan selama bertahun-tahun ke berbagai macam tempat. Yang nomor dua ditekankan begitu hebat, apa yang harus kita lakukan. Jadi jemaat kita diberitahu, orang Kristen harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi apa yang harus dipercaya, ini sangat kurang. Karena kalau kita sudah bicara apa yang harus dipercaya, itu tidak bersifat praktis, tapi itu bersifat teoritis, terkait dengan pemahaman-pemahaman. Misalnya, kita percaya Allah Tritunggal. Tapi Tritunggal itu seperti apa? Kalau kita berkhotbah tentang Tritunggal, coba. Terus, implikasi praktisnya dalam hidup kita ini apa? Sukar dicari. Tapi itu memang bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang harus kita percaya. Nah, pemberitaan-pemberitaan gereja lebih dominan pada apa yang dilakukan, tapi jarang apa yang dipercaya. Makanya sangat jarang di gereja-gereja itu berkhotbah tentang doktrin-doktrin dasar Kristen. Maka otomatis jemaat juga itu punya pandangan yang minim tentang kepercayaan-kepercayaan dasar kita. Ya, itu tidak jadi soal ketika iman kita tidak dipertanyakan. Sekian dekade yang lalu, saat internet belum ada, media sosial belum ada, ya aman-aman, biarpun kita tidak tahu apa yang kita percaya juga kita aman-aman. Tapi begitu kita masuk di dalam media sosial, media internet,
Bertemulah orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen dengan berbagai macam orang dari agama lain. Lalu mereka mulai mempertanyakan iman kita. Orang Kristen menyembah 3 Allah. Maka jemaat kita tidak siap menjawab. Langganan saja kalau waktu mau Natal, serangannya tetap. Ya. Mana bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember? Selalu begitu. Dan banyak orang Kristen kita, jemaat kita tidak bisa jawab. Disitulah kita bertemu dengan Islam, kita bertemu dengan Hindu, Buddha, bertemu dengan Saksi Yehova, bertemu dengan berbagai macam aliran kepercayaan. Dan kita tidak siap. Ambil contoh di dalam kekristenan sendiri. Pada saat semua gereja yang lain kebaktian hari Minggu, ada Advent yang kebaktian hari Sabtu. Lalu ketika mereka mempertanyakan, hari Sabat itu kan hari Sabtu, kenapa kalian kebaktian hari Minggu? Maka jemaat kita juga tidak siap menjawab. Ya. Ketika ketemu dengan Saksi Yehova, Saksi Yehova kan tidak percaya Yesus itu Allah sungguh-sungguh. Yesus itu penghulu malaikat, Mikael. Itu menurut Saksi Yehova. Yesus itu anak Allah tapi bukan Allah. Ya. Yesus itu pribadi terbesar tapi nomor 2, bukan nomor 1. Nomor 1 itu adalah Yahweh. Nomor 2 baru Yesus. Maka kemarin saya kasih contoh, ada orang jemaat yang rajin sekali melayani, tiba-tiba pindah Saksi Yehova. Kenapa? Katanya dia berdialog dengan Saksi Yehova dan dihancurkan dalam satu jurus. Saya bilang, jurus apa? Jurusnya karena orang Saksi Yehova datang tanya, apakah Yesus itu sama kekal dengan Bapa? Ya. Lalu, apakah Yesus itu anak Allah? Ya. Siapa bapaknya? Ya, Allah Bapa. Lalu Saksi Yehova tanya, di mana ada anak yang sama umur dengan Bapa? Ya pikir-pikir, ya juga ya. Semua anak pasti lebih muda dari Bapa. Jadi Yesus tidak bisa sekekal Bapa. Yesus pasti lebih muda dari Bapa. Jadi yang Allah sungguh-sungguh itu Bapa, bukan Yesus. Iya ya, pindah dia Saksi Yehova. Waktu saya ada di Palu, ya, mereka tanya, Pak Pendeta, kenapa kita KKR terus? Tapi anak muda kita banyak yang pindah agama. Ini KKR bermanfaat atau tidak? Ya, saya bilang satu-satunya, ada banyak alasan, tapi salah satunya adalah kita terlalu banyak KKR, kurang KKD. Apa itu? Kebaktian kebangunan rohani jalan, tapi kebaktian kebangunan doktrinal tidak jalan. Maka orang Kristen jadi orang baik, tahu apa yang harus dia lakukan, tapi bodoh dalam hal apa yang harus dia percaya. Apakah kamu percaya Yesus Tuhan? Ya, menurutmu Tuhan tuh bisa tidur atau tidak? Tidak bisa. Tidak terlelap penjaga Israel. Terus Yesus itu tidur atau tidak? Tidur. Kalau begitu Yesus Tuhan atau tidak? Oh, iya juga ya. Langsung mualaf. Akan begitu. Sementara itu kita sebagai pelayan umat tidak siap untuk memberi jawab atau memperlengkapi jemaat. Itu problem. Problem kedua, dulu masing-masing orang khotbah di tempatnya, gerejanya. Seandainya yang dia khotbahkan ajaran sesat, ya yang sesat gerejanya sendiri. Tapi begitu era medsos sudah selesai, rame-rame pendeta upload khotbah di YouTube. Maka entah lurus, entah miring, entah benar, entah sesat, semua ada di YouTube. Lalu jemaat yang ikut semua, amin, amin, amin. Tapi dia tidak bisa bedakan ini ajaran benar atau ajaran sesat. Saudara jangan pikir ajaran sesat itu pasti beda luar biasa dengan ajaran benar. Pak Pendeta, kalau uang asli warna merah 100.000, uang palsu 100.000 warna apa? Mesti merah. Kalau uang asli 100.000 warna merah, lalu orang bilang bikin uang palsu warna biru. Hanya orang gila mau percaya. Yang palsu itu harus semirip mungkin dengan yang asli. Warnanya harus sama, ukurannya harus sama, ketebalan harus sama, gambarnya harus sama, jenis huruf harus sama, semua detail harus sama. Maka
banyak masyarakat tertipu dengan uang palsu. Yang tidak tertipu, bagaimana cara mengecek uang asli atau palsu? Ya, 5M diraba, di Tarawang, ya kan? Tapi bayangkan, kalau kamu tidak biasa pegang uang asli, bagaimana kamu tahu uang palsu? Orang di bank tiap hari dia pegang uang asli, raba terus. Lama-lama dia jadi familiar. Begitu tiba-tiba uang palsu datang, dia raba satu kali, palsu. Kenapa dia bisa tahu? Karena tiap hari pegang uang asli. Kalau kita pegang uang asli juga jarang-jarang, ya. Bagaimana tahu palsu? Bagaimana kita tahu ajaran palsu? Kalau tiap hari dengan ajaran benar. Begitu ajaran benar, tiba-tiba satu muncul. Aneh ini ya. Tapi banyak orang tidak sadar, dia pikir semua benar. Amin. Makanya ada pendeta yang mengajarkan kawin dalam roh. Ya, jadi bisa punya istri fisik tapi punya istri rohani. Tapi kan jemaat amin semua. Itu berarti di era medsos seperti ini, jemaat kita juga ada nonton YouTube di sana, nonton di sini. Entar yang dia nonton benar atau dia nonton sesat, kita juga tidak tahu. Apalagi kebaktian online, kita tidak bisa pastikan bahwa dia lagi gereja di gereja kita. Ya, karena begitu dia ini diangkat HP-nya, dia pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, kita tidak tahu dia pindahnya mendapatkan pengajaran benar atau tidak. Berarti tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab pengembalaan itu jauh lebih berat sekarang ketimbang sekian dekade yang lalu. Kalau begitu, pendeta-pendeta harus terus mengupgrade diri. Karena ada banyak metode belajar di internet, maka jemaat-jemaat juga belajar di sana. Nah, kalau pendeta tidak upgrade diri, maka jemaat lebih pintar dari pendeta. Dan ini jadi problem. Ya, itulah sebabnya kita perlu sungguh-sungguh belajar. Seminar kita ini tidak bisa memberikan perlengkapan kepada kita secara penuh, karena itu butuh berseri-seri. Tapi minimal ini menjadi sumbangsi bagi kita dalam pemikiran-pemikiran teologis. Apa yang harus gereja percayai, apa yang harus gereja ajarkan. Banyak ini tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, ya, tentang keselamatan dan macam-macam. Dan ini saja di kalangan gereja itu menjadi soal. Karena itulah maka dalam dua seminar kemarin dan hari ini saya mengangkat tema ringkasan kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia. Ringkasan karena tidak menggambarkan seluruh bagian kristologi Paulus dalam surat Galatia, hanya beberapa ayat yang diangkat. Dan kemarin saya sudah bahas yang kristologinya. Hari ini mau bahas soteriologinya, doktrin keselamatan. Tapi kita kembali lihat ayatnya yang kemarin. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ada slide-nya? Galatia 4 ayat 4 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Waktu bahas kristologi kemarin, saya bahas kalimat Allah mengutus anaknya. Kalau Allah mengutus anaknya, itu pemahaman kristologinya bagaimana? Itu berarti sang anak sudah harus ada dan kekal. Kenapa? Karena kalau dia belum ada sebelumnya, bagaimana diutus? Tapi kalau dia sudah ada sebelumnya, bahkan lebih tua dari dunia, tidak bisa tidak, dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi dikatakan juga, yang lahir dari seorang perempuan, made of a woman, dibuat dari seorang perempuan. Terjemahan aslinya begitu. Ya, berarti Yesus itu dibuat. Benih, Yesus dibuat dari benih perempuan. Kealahan Yesus kekal, tapi kemanusiaan Yesus dibuat, dicipta kemanusiaannya dari Hawa. Makanya Yesus disebut buah rahimmu. Ya, di Kejadian 3:15,
keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Jadi Yesus itu bukan kemanusiaan, Yesus itu bukan made in heaven. Bukan tiba-tiba kayak bayi tabung dari surga, masuk di rahim Maria. Tidak. Kalau Yesus dari surga tiba-tiba masuk di rahim Maria, Yesus tidak ada hubungan genetika dengan Maria, dengan Daud, dengan Abraham, dengan Adam bahkan. Tapi Alkitab bicara, Yesus itu keturunan Daud, keturunan Abraham. Berarti dia ada hubungan genetika. Nah, maka kealahannya dari surga, tapi kemanusiaannya dicipta melalui Maria. Sama seperti kita. Itu kristologi. Ya, lengkapnya silahkan lihat YouTube yang kemarin. Hari ini kita akan masuk pada pemahaman soteriologinya. Ya. Nah, seperti kristologi, soteriologi atau pemahaman tentang keselamatan pun kita bisa lihat dari teks ini. Pertama, ada kata-kata Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Fakta bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini juga menunjukkan bahwa di dalam keselamatan manusia Allah lah yang bertindak. Ya. Allah lah yang menginisiasinya dan bukan sebaliknya. Keselamatan manusia itu adalah inisiatif Allah, bukan manusia. Saya berikan kata-kata dari Spurgeon. Spurgeon bilang begini, perhatikan. Mengenai kedatangan pertamanya waktu Natal ya, bahwa Tuhan bergerak di dalamnya ke arah manusia. Kita tidak bergerak ke arah Tuhan, tapi Tuhan bergerak ke arah kita. Saya tidak mendapatkan bahwa dunia mencari penciptanya dalam pertobatan. Tidak. Tapi Allah yang disakiti, Ia sendiri dalam belas kasihan yang tak terbatas memecahkan kesunyian dan datang untuk memberkati musuh-musuhnya. Lihatlah betapa spontannya kasih Allah. Semua hal ini baik, semua hal-hal baik mulai dari Dia. Jadi Allah mengutus anaknya, ya kan, untuk keselamatan. Berarti keselamatan itu mula-mula bergerak dari Allah kepada manusia, bukan manusia kepada Allah. Ya, ini benar karena pada dasarnya dosa itu penyimpangan manusia dari Allah, sehingga manusia berdosa disebut sebagai tersesat atau terhilang. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Mazmur 119, aku sesat seperti domba hilang. Nah sekarang pikir, kalau terjadi kehilangan, apakah yang terhilang yang mencari pemilik, atau pemilik yang mencari yang terhilang? Kalau HP saudara hilang, saudara yang cari HP atau HP cari saudara? Tidak mungkin kan HP cari kita. Yang terhilang itu bukan Allah. Kalau Allah yang terhilang, maka manusia cari Allah. Tapi karena yang terhilang itu kita, maka bukan kita cari Allah. Allah yang mencari kita. Ya, Allah mencari kita. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 176 tadi ada lanjutan. Aku sesat seperti domba hilang, carilah hambamu ini. Carilah hambamu. Bukan hamba mencari engkau, tapi engkau mencari hamba. Pada waktu saya mengajar begini, ada orang yang protes. Pak, memang HP hilang, kita yang harus cari HP, bukan HP cari kita. Itu karena HP tidak punya otak. Beda dengan manusia. Kalau manusia ini punya otak, manusia punya hati, punya akal budi, sehingga HP memang tidak bisa cari pemiliknya, tapi manusia bisa cari Tuhan. Betul, manusia punya otak, ya. Tapi ingatlah bahwa menurut kitab suci, kalau kita disuruh cari Tuhan, kita nggak akan cari Tuhan, kita cari jalan sendiri-sendiri. Yesaya 53 ayat 6 tadi.
Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Jadi kita tidak cari Allah. Manusia berdosa tidak cari Allah. Dia cari jalannya sendiri-sendiri. Dan tentang kata-kata masing-masing kita mencari jalan sendiri, perhatikan komentar dari Calvin. Calvin bilang begini, kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita semua sesat di jalan keselamatan dan berjalan dalam jalan kehancuran. Dari sini kita memang melihat perbedaan Kristen dengan agama lain. Semua agama mengajarkan manusia cari Allah. Tapi kekristenan paling terbalik, bukan manusia cari Allah. Allah cari manusia. Dan itu ditegaskan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada orang cari Allah. Kalau saudara lihat cerita pertama dosa terjadi, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah setelah berbuat dosa mereka cari Allah? Tidak. Mereka justru bersembunyi dan Tuhan yang cari mereka. Kejadian 3:8-9. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan memanggil manusia itu, di manakah engkau? Berarti memang Tuhan yang cari, bukan manusia yang cari Tuhan, bukan manusia berdosa. Kita banding lagi, Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Lagi-lagi Tuhan yang cari. Dan itu dia lakukan pada waktu dia datang ke dalam dunia. Waktu Natal itu dia datang untuk mencari. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita harus bersyukur bukan kita cari Allah, tapi Allah cari kita. Karena kalau kita yang cari Allah, pasti tidak ketemu. Tapi kalau Allah yang cari kita, ya pasti ketemu. Dan saya bersyukur saya dicari oleh Allah, bukan saya mencari Allah. Dalam salah satu buku saya berikan kutipan kata-kata saya. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang, dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tetapi faktanya adalah manusia yang terhilang dan Allah lah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil ia tidak menemukannya. Agama-agama berpikir mereka sedang cari Allah, tapi kitab suci mengajarkan bukan. Allah yang mencari manusia, bukan manusia cari Allah. Dialah yang mencari, dialah yang menemukan, dan dialah yang menyelamatkan kita. Ya, itu pengertian pertama soal keselamatan dari Galatia tadi. Sekarang yang kedua, ada kata-kata takluk kepada hukum Taurat, ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti sang anak, Yesus Kristus, dikatakan takluk kepada hukum Taurat. Nah, tentang takluk terhadap hukum Taurat ini saya ingin menjelaskan dua hal. Pertama, mari kita lihat apa artinya takluk kepada hukum Taurat. Kata-kata takluk kepada hukum Taurat ini, terjemahan harfiahnya itu adalah becoming under law, menjadi di bawah hukum Taurat. Kita banding dengan terjemahan King James-nya, ya. Made of a woman, made under the law, ya. Jadi dibuat menjadi di bawah hukum Taurat. Apa artinya ini? Artinya begini,
Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah sendiri. Dalam hubungannya dengan bangsa Israel, dia Tuhan Allah. Maka Allah lah yang memberikan kepada Israel segala aturan hukum Taurat. Misalnya aturan sunat. Semua keturunan Abraham harus disunat. Misalnya peraturan penebusan anak sulung. Semua anak sulung harus ada upacara penebusan. Ya. Baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, semua itu milik Tuhan, maka harus ditebus. Ada aturan pentahiran, seorang perempuan habis melahirkan perlu ditahirkan, perlu pentahiran. Itu semua peraturan Taurat. Nah, Allah memberikan aturan itu kepada Israel atau umatnya. Jikalau aturan-aturan dalam hukum ini diberikan Tuhan bagi umatnya, maka umatnya berada di bawah hukum. Ya, umatnya berada di bawah hukum, takluk di bawah hukum. Sedangkan Tuhan itu tidak di bawah hukum, Tuhan di atas hukum. Kalau saudara lihat gambar ini, ya. Nah, di dalam gambar ini saudara lihat ada Tuhan di atas, lalu ada hukum diberikan, lalu ada umat atau manusia di bawah. Jadi umat manusia di bawah hukum, tapi Tuhan di atas hukum, karena Dia yang kasih. Karena umat atau manusia berada di bawah hukum atau takluk kepada hukum Taurat, maka manusia harus melakukan, atau kepada manusia harus dilakukan seluruh perintah Taurat. Jikalau tidak melakukannya, dosa, dan dosa dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan berada di atas hukum, tidak takluk pada hukum, maka hukum Taurat tidak berlaku buat Tuhan. Dia di atas hukum. Tuhan tidak perlu taat terhadap hukum Taurat, sehingga dia bisa menjadi berdosa karena tidak taat kepada hukum. Saya kasih contoh begini. Ada bos perusahaan membuat peraturan. Jam 8 semua pegawai sudah di kantor. Kalau ada pegawai yang datang jam 9, salah, melanggar peraturan. Semua pegawai masuk jam 8, 8:00 sudah ada. Lalu si bosnya yang bikin peraturan baru masuk kantor jam 12. Bosnya salah atau tidak? Salah. Pertanyaannya, peraturan itu dibuat untuk pegawai atau untuk bos? Untuk karyawan. Jadi kalau karyawan datang di atas jam 8, karyawannya salah. Tapi bos itu berada di atas aturan. Waktu dia bikin peraturan, dia tidak memasukkan dirinya di bawah aturan, tapi di atas aturan. Jadi bos mau datang jam berapa, tidak bisa disalahkan. Kecuali bos berada di bawah aturan juga. Misalnya bos bilang semua harus masuk jam 8 termasuk saya. Berarti dia di bawah aturan. Maka dia datang jam 12 dia salah. Tapi kalau dia hanya bikin aturan kepada pegawai, semua masuk jam 8. Maka begitu bos datang jam 12 tidak bisa disalahkan. Saya dulu waktu kuliah di kampus asrama, peraturannya untuk mahasiswa di atas jam 8 malam tidak boleh mahasiswa keluar kampus, keluar asrama. Satu hari saya lihat ada dosen keluar jam 10 malam. Lalu saya bikin surat protes. Ya, tapi mereka balas surat saya dilengkapi dengan buku peraturan sekolah. Mahasiswa dilarang keluar di atas jam 8. Bukan mahasiswa dan dosen. Jadi kalau dosen mau keluar jam 10, dia tidak bisa dipersalahkan. Karena dia di atas hukum, sedangkan mahasiswa di bawah hukum. Nah, Tuhan memberikan hukumnya itu untuk mengatur manusia, bukan mengatur Tuhan. Termasuk 10 hukum misalnya. Jadi kalau kita melanggar 10 hukum, ya kita berdosa.
Tapi Tuhan tidak bisa dinilai berdosa atau tidak dari urusan aturan Taurat. Oke. Salah satu hukum, jangan membunuh. Kalau kita membunuh, dosa ya. Kalau Tuhan membunuh, Tuhan berdosa. Tahukah saudara bahwa Tuhan tiap hari membunuh? Ya. Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Wah, Tuhan bilang jangan membunuh, padahal Tuhan bunuh banyak orang. Apa itu membunuh? Membunuh itu memisahkan tubuh dan jiwa. Jadi pokoknya kalau ada orang mati, itu artinya Tuhan cabut nyawa dia kan. Dalam pengertian ini, Tuhan bunuh tiap hari, Tuhan bunuh orang. Begitu Tuhan kirim tsunami datang, berapa banyak orang yang dia bunuh? Wah, kalau begitu Tuhan dosa besar sekali. Karena tiap hari membunuh, padahal dia larang kita jangan membunuh. Oke. Kalau kita disuruh harus mengampuni, ya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghukum, harus mengampuni. Terutama musuh besar kita harus kita ampuni. Kalau kita tidak ampuni, dosa. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mengampuni iblis? Musuh besarnya itu. Kalau iblis mau bertobat, kira-kira Tuhan mengampuni atau tidak? Tiba-tiba dalam satu acara KKR, majulah beberapa orang, di antara mereka maju juga iblis. Apakah Tuhan mengampuni? Ternyata tidak, saudara. Para iblis sudah ditentukan nasib kekal mereka. Sekali mereka memberontak, tidak ada anugerah keselamatan bagi mereka. Anugerah keselamatan diberikan pada manusia, tapi tidak pernah untuk iblis. Jadi iblis, sekali mereka berdosa, tinggal tunggu nasib kekal, dihukum dalam neraka. Berarti Tuhan nggak beranugerah kepada musuh besarnya. Apakah Tuhan berdosa? Berarti untuk Tuhan tidak berlaku hukumnya. Ya. Karena hukum diberikan kepada manusia. Manusia under the law, di bawah hukum. Tuhan di atas hukum. Tapi pada waktu Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ayat yang kita baca tadi, dan takluk kepada hukum, di bawah hukum. Dalam Contemporary English Version dibilang begini, ya. And a woman gave birth to him, his son, obey the law. Taat kepada hukum. Apa maksudnya? Maksudnya ketika Yesus lahir, dia kan mestinya Tuhan, dia Allah. Tidak perlu segala macam hukum Taurat diterapkan pada dia, karena dia di atas hukum. Tapi ternyata waktu dia jadi manusia, dia menempatkan diri di bawah hukum, sehingga akhirnya hukum Taurat yang mestinya tidak boleh diterapkan pada dia, akhirnya diterapkan pada dia. Contohnya apa? Lukas 2. Dan ketika genap 8 hari, dia harus disunatkan. Kan sunat itu kan diatur untuk Israel, bukan untuk Tuhan. Tapi ternyata begitu Tuhan jadi manusia, dia harus disunat. Berarti hukum Taurat diberlakukan bagi dia. Ya. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Loh, itu harusnya untuk manusia biasa kita, tapi ternyata diterapkan pada Yesus. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Itu juga harus diberikan berkaitan dengan Yesus. Berarti waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia, hukum yang mestinya dia di atas hukum, hukum di bawah dia, dia datang dan taruh diri di bawah hukum, sehingga under the law, di bawah hukum. Dia yang membuat aturan
sekarang berada di bawah aturan. Dia yang membuat hukum sekarang berada di bawah hukum. Dia harus hidup dengan taat terhadap aturan-aturan atau hukum-hukum yang dibuatnya sendiri. Perhatikan kata-kata Spurgeon. Anak Allah telah datang di bawah hukum Taurat. Dia adalah pembuat hukum Taurat dan pemberi hukum Taurat. Dia adalah hakim dari hukum Taurat maupun algojo dari hukum Taurat. Tapi dia sendiri datang di bawah hukum Taurat. Ini artinya takluk di bawah Taurat. Ya. Nah, hal kedua yang kita bahas, apa tujuannya? Apa tujuannya Yesus harus takluk di bawah hukum Taurat? Saudara, kalau baca Perjanjian Lama, ingatlah bahwa hukum Taurat diberikan supaya manusia taat sempurna dan olehnya dia diselamatkan. Manusia taat hukum Taurat sempurna dan diselamatkan. Perhatikan Imamat 18:5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup. Hidup di sini bukan hidup jasmani. Tidak taat juga kan tetap hidup, tetap bernapas. Berarti hidup di sini hidup secara rohani, selamat. Jadi kalau kamu berpegang pada ketetapan dan peraturanku, kamu akan selamat. Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat dan mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah, maka engkau akan hidup. Taatlah kepada hukum Taurat, kamu akan hidup, kamu akan selamat." Galatia 3:12. Tapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa melakukannya akan hidup karenanya. Jadi siapa yang taat hukum Taurat selamat. Yang tidak taat tidak selamat. Itu aturannya. Sayangnya, siapa di antara kita yang bisa taat hukum sempurna? Ya. Ternyata tidak ada manusia yang bisa taat hukum secara sempurna. Itu membuat tidak ada manusia bisa selamat karena ketaatan kepada hukum Taurat. Coba lihat Galatia 3:10. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dalam kitab hukum Taurat. Tetap di ayat itu ya. Saudara lihat. Terkutuklah. Coba saudara lihat ayat itu. Orang macam apa yang terkutuk? Ya. Minimal ada 3 jenis orang yang akan terkutuk. Jenis pertama adalah orang yang tidak melakukan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ini pertama. Yang tidak melakukan terkutuk. Ada hukum Taurat, tidak lakukan terkutuk. Itu jenis pertama, golongan pertama. Golongan kedua, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Jadi melakukan tapi tidak setia, terkutuk. Pertama, tidak melakukan, terkutuk. Kedua, tidak melakukan dengan setia, terkutuk. Artinya, kamu melakukan tapi tidak setia, terkutuk. Tidak setia itu apa? Tidak terus menerus. Oke. Pernah sabar? Pernah sabar? Pernah. Selalu sabar?
Kalau tidak selalu sabar, saudara terkutuk. Karena yang terkutuk adalah yang tidak setia. Saudara, satu hari saya naik motor. Begitu naik motor, tiba-tiba ada motor lain mau masuk di jalan, hampir tabrakan. Saya lihat dia lihat saya. Kita dua baku lihat. Dalam hati dia lihat saya dengan tatapan tajam, saya juga lihat dia tatapan, saya lipat tangan, kau mau apa? Ya. Begitu dia bergerak sambil tetap lihat saya juga lihat dia. Tiba-tiba dia, dan dia buang ludah menghantam wajah saya. Lihat dia lari dengan motor. Saya balik motor kejar dia, saya bilang ini hari dia mati. Sementara kita dua baku kejar dengan sepeda motor, saya teringat kata-kata Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Akhirnya saya berhenti motor, saya berdoa, ya Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Wah, hari itu saya sabar. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian, saya dan keluarga piknik. Begitu pulang dari tempat piknik sudah maghrib. Kendaraan-kendaraan mulai nyala lampu. Dan sementara saya nyetir, satu motor dari sana pakai lampu jauh, silau sekali, saya tidak bisa lihat jalan. Karena saya tidak bisa lihat jalan, saya jadi marah. Begitu motor itu lewat di samping saya bentak dia, lampu. Terus saya jalan, motornya balik kejar saya. Dia kejar saya, dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia bilang, kau mau apa? Mau apa juga kau? Saya berhenti motor, saya turun, saya ambil kunci roda. Saya menghadap, mau apa kau? Saya dan keluarga, mama saya ada. Mama saya panggil saya di rumah kakak. Waktu saya menghadap dia dengan kunci roda, mama saya bilang, kakak ingat, kakak itu pendeta. Kakak itu pendeta. Peduli amat, pendeta kenapa? Untung orang lerai, kalau tidak terjadi baku hajar di situ. Baru 1 minggu lalu, saya sabar. Ya Bapak, ampunilah. 1 minggu kemudian, saya tidak sabar lagi. Ternyata saya pernah sabar, tapi tidak setia sabar. Menurut ayat ini terkutuk. Pernah mengalami musibah bersyukur? Oh pernah. Selalu terkutuk. Pernah kasih persepuluhan? Pernah. Selalu terkutuk. Rajin berdoa? Selalu terkutuk. Rajin baca Alkitab? Selalu tidak terkutuk. Jadi golongan pertama yang terkutuk adalah mereka yang tidak melakukan. Golongan yang kedua adalah melakukan tapi tidak setia. Ketiga, masih di ayat itu, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu semua. Jadi kalau kamu lakukan tapi tidak semua, terkutuk. Bersinah? Tidak. Tipu orang? Tidak. Bunuh orang? Tidak. Pukul istri? Tidak. Maki? Tidak. Korupsi? Tidak. Minum mabuk? Tidak. Fitnah orang? Tidak. Iri hati orang? Tidak. Hanya satu, hutang lupa bayar. Berarti dia taat, tapi tidak segala sesuatu terkutuk. Ya sudah, kalau sudah begini, siapa di antara kita yang taat tidak kurang satu? Jadi memang taat hukum Taurat bisa selamat. Asal taat semua, taat terus. Kalau begitu selamat, Anda masuk surga. Tapi kalau tidak setia, tidak semua kita terkutuk. Nah kalau sudah begini, siapa bisa selamat? Siapa bisa lepas dari kutuk? Gak ada. Itulah sebabnya di perjanjian lama dan ayat-ayat tadi, kalau siapa taat hukum Taurat dapat hidup. Tapi karena faktanya tidak bisa ada orang taat seperti itu, maka dalam teologi Paulus,
Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Berarti sudah nggak ada. Kalau memang sudah nggak ada, berarti kita semua ini terkutuk. Siapapun kita terkutuk. Nah terus bagaimana dong? Nah disinilah Yesus mengambil perannya. Perannya apa? Yaitu dia menjadi manusia. Dia sebenarnya di atas hukum. Tapi waktu dia datang sebagai manusia, dia menempatkan diri di bawah hukum. Supaya dia taat kepada hukum. Dan ternyata Yesus itu waktu taat hukum, taatnya sempurna. Yohanes 8 ayat 29. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Senantiasa. Kita ini ada berkenannya, tapi hari ini berkenan, besok tidak. Sama kayak tadi saya ya. Ini hari berkenan, minggu berikut tidak berkenan lagi. Pagi berkenan, sore tidak berkenan. Bangun pagi menyanyi, aku memuji kebesaranmu. Wah, berkenan. Begitu berangkat ke kantor, ketemu orang di jalan, terjadi baku kles sama orang, maki anjing kau. Maka sudah tidak berkenan lagi. Ya. Di jalan kita memuji Tuhan berkenan, pulang sampai di rumah, lihat anak kita maki, babi kau. Kita tidak berkenan lagi. Kita banyak tidak berkenannya daripada berkenannya. Tapi Yesus, aku senantiasa berkenan kepadanya. Berarti taatnya Yesus itu sempurna. Nah, saudara, pada waktu dia taat sempurna itulah maka dia menebus kita yang takluk di bawah hukum. Galatia 4 ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kita semua kan takluk. Dan ternyata kita tidak bisa taat secara sempurna. Yesus itu taat secara sempurna. Dan ketaatan Yesus itu yang dipakai untuk menebus kita. Di samping kematiannya. Ya. Sehingga pada akhirnya manusia tidak diselamatkan lagi berdasarkan ketaatan kepada hukum. Tapi berdasarkan iman kepada Yesus yang sudah taat hukum secara sempurna. Roma 3:28. Dan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena kami melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau begitu, kita sebenarnya tidak perlu taat kepada hukum Taurat untuk keselamatan. Karena mau taat justru tidak selamat, malah terkutuk. Karena kita tidak bisa taat sempurna. Cukup dengan beriman saja. Sedangkan ketaatan terhadap hukum Taurat itu bagian Tuhan Yesus yang telah takluk kepada hukum Taurat. Ini tidak berarti kita abaikan hukum Taurat dan kita tidak taat. Karena bagaimanapun ada 10 hukum. Ya kan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa. Kita harus tetap melakukan, tapi melakukannya bukan untuk selamat. Melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Melakukannya karena kita mau bersyukur pada Tuhan. Melakukannya karena itu buah dari iman kita. Tapi bukan melakukannya demi keselamatan. Kalau demi keselamatan tidak bisa. Maka sebenarnya untuk urusan keselamatan, ketaatan pada Taurat kita nol. Kita andalkan ketaatan Yesus plus iman kepada Dia saja. Nanti setelah kita diselamatkan, baru kita melakukan hukum-hukum demi ketaatan. Ingat ya, Kristen mengenal apa yang disebut sebagai dosa asal. Apa itu dosa asal? Dosa asal itu
dosanya Adam diberlakukan pada kita semua. Kita tidak ikut berdosa, tapi kita dihitung ke dalam orang berdosa karena Adam. Coba lihat Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi Adam tidak taat, semua orang jadi berdosa. Ya. Nah, kenapa Adam yang berdosa, kita semua jadi orang berdosa? Lah karena kita semua keturunan Adam. Dan Adam itu wakil kita. Sekarang saudara, gini, kalau ada tim sepak bola Indonesia, berapa orang yang main di lapangan? 11 orang itu mewakili kita seluruh Indonesia. Maka tim sepak bola Indonesia di final melawan Thailand, yang main 11 orang, seluruh orang Indonesia ikut nonton. Begitu 11 orang kalah, kita bilang, aduh, kita kalah. Ada ikut main? Tidak. Kalau tidak ikut main, kenapa rasa kalah? Karena wakil kita kalah. Begitu Indonesia menang, wah kita menang. Ikut main? Tidak. Kenapa rasa diri menang? Karena wakil kita menang. Wakil kita menang, kita semua menang. Wakil kita kalah, kita semua kalah. Adam itu wakil kita. Wakil kita kudus, kita semua kudus. Wakil kita taat, kita semua taat. Wakil kita tidak taat, kita semua tidak taat. Wakil kita jatuh, kita semua jatuh. Wakil kita berdosa, kita semua berdosa. Itu hukumnya. Nah, maka sekarang rasanya tidak adil. Wakilnya di atas sana Adam bersalah. Kita semua garisnya ke bawah terus bersalah, berdosa. Tapi begitu orang percaya kepada Yesus, dia pindah wakil. Jadi manusia ini kepalanya ada dua. Manusia lama kepalanya Adam. Manusia baru kepalanya Kristus. Semua kita lahir itu ada di barisan Adam. Lihat kepalanya, dosa, semua dosa. Wah, dosa. Kesalahan orang pertama diberlakukan bagi kita. Tapi ada manusia baru, yaitu Adam terakhir, Adam kedua, itu Kristus. Waktu kita percaya kepada dia, kita pindah wakil. Wakil kita yang paling atas Yesus. Bagaimana ketaatannya? Taat sempurna. Maka ketaatannya diberlakukan kepada semua orang. Dia benar. Ketaatannya diberlakukan, kebenarannya diberlakukan pada semua kita. Akhirnya seperti di sini kita semua berdosa karena Adam. Di sini kita semua benar karena Kristus. Di sini kita semua berdosa. Dosa Adam berlaku bagi kita. Tapi di sini kebenaran Kristus berlaku bagi kita. Inilah konsep justification, pembenaran. Kita dianggap benar. Kalau di sini beda ya. Kita dianggap dosa bukan hanya karena Adam berdosa, kita sendiri berdosa. Tapi di sini kita dianggap benar bukan karena kita benar, tapi wakil kita benar. Semua manusia yang lahir ada di grup Adam. Sampai kapan orang itu putuskan, saya terima Yesus sebagai juru selamat, baru dia pindah kepada Kristus. Kalau di sini rasa menyesal, protes, masa dosa Adam diberlakukan pada saya? Tapi kalau kamu pindah, kamu bersyukur, saya taat sendiri tidak bisa, tapi saya mengandalkan ketaatan kepala saya, yaitu Kristus. Maka, saudara, saya masih bisa jatuh dalam dosa. Saya masih bisa, walaupun saya orang Kristen, saya bisa ternyata karena terlalu emosi, saya bisa maki orang. Saya manusia, saya ikut Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang saya tidak sabar. Saya juga banyak dosa. Tapi kayak saya orang benar. Kenapa saya orang benar? Bukan karena saya benar. Saya hari-hari juga dosa. Tapi ternyata
wakil saya itu benar. Diberlakukan seluruh kebenarannya. Itulah sebabnya orang percaya disebut sebagai orang benar. Kalau masih di sini disebut orang berdosa. Di sini orang benar. Nah, jadi Kristus takluk kepada hukum Taurat supaya apa? Ketaatannya sempurna supaya bisa berlaku bagi kita. John Calvin bilang begini, Kristus anak Allah yang bisa atau boleh mengklaim, menuntut untuk bebas dari setiap jenis ketundukan, menjadi tunduk kepada hukum Taurat. Mengapa? Dia melakukan itu di tempat kita supaya dia mendapatkan kebebasan bagi kita. Sekali lagi, ini bukan berarti kita bebas dari hukum. Ingat ya, saya jelaskan sedikit supaya dipahami. Kalau kita bicara hukum Taurat, di dalam hukum Taurat ada 3 jenis hukum. Pertama, hukum moral. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu hukum moral dan banyak hukum moral lain. Kedua, ada hukum sipil. Hukum sipil itu semacam undang-undang Israel waktu itu. Siapa ditangkap berzina, lempar dengan batu sampai mati. Ada nabi palsu, bunuh mati. Ada orang tidak hormati hari Sabat, bunuh mati. Itu hukum sipil. Yang ketiga, hukum seremonial. Itu terkait dengan upacara agama. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, semua haram. Itu hukum seremonial. Nah, sekarang mana yang masih berlaku? Hukum sipil. Kalau ada ditangkap berzina, lempar batu sampai mati. Jadi kalau besok kita tangkap orang berzina di sana, kita lempar batu sampai mati semua. Maka kita yang dipenjara di Indonesia. Kenapa? Karena hukum sipil hanya untuk Israel waktu itu, tidak untuk kita di sini. Karena kita punya negara, punya hukum sendiri. Israel sekarang pun tidak menerapkan hukum seremonial mereka, hukum sipil mereka. Ada nabi palsu di sana, misalnya saksi Yehova, mari kita lempar batu sampai mati. Tidak bisa. Maka hukum sipil tidak berlaku di luar Israel. Bagaimana dengan hukum seremonial? Berdosa, potong kambing, potong domba, jadi korban dan sebagainya. Nah, menurut Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan semua ketentuannya. Itu hukum seremonial. Makanya sekarang hukum seremonial itu hanya bayangan. Menurut Ibrani 10 ayat 1 itu hanya bayangan. Kalau Yesusnya sudah datang, ya sudah, hukum seremonial berakhir. Dulu sebelum Yesus datang, orang berdosa potong kambing, potong domba. Domba korban. Begitu Yesus datang, Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu Yesus sudah disembelih di atas kayu salib, darahnya sudah dicurahkan, maka otomatis acara potong domba korban harus berhenti. Tidak boleh lanjut. Stop, tidak berlaku. Coba saudara pikir, mengapa di perjanjian lama tidak boleh makan darah? Karena korban-korban binatang itu darahnya itu untuk Allah. Maka imam besar kalau mau masuk ruang maha suci saja perlu darah binatang, percik-percik. Semua perkakas-perkakas dipercik dengan darah. Darah itu untuk Allah, darah binatang. Maka kamu jangan makan darah binatang, itu namanya ambil bagian Allah. Tapi ini semua hanya bayangan dari satu darah yang sempurna yang akan datang. Begitu Yesus datang, dia sudah curahkan darahnya. Begitu dia sudah curahkan darahnya, maka darah binatang tidak lagi diberikan pada Allah. Kalau sekarang darah binatang tidak diberikan pada Allah, kalau kamu makan, makan saja. Karena bukan untuk Allah lagi. Kalau perjanjian lama tidak boleh. Tapi perjanjian baru itu sudah lewat. Maka semua sistem halal haram itu sudah berhenti dengan kematian Kristus. Maka kalau kamu mau makan babi, makanlah. Mau makan RW, makanlah. Mau makan tikus, makanlah. Mau makan ular, makanlah. Mau makan darah, makanlah. Kalau tidak mau makan juga tidak apa-apa, karena bukan harus makan. Kalau kamu rasa jijik tidak makan, tidak apa-apa. Kalau rasa kesehatan tidak makan, tidak apa-apa. Tapi yang makan tidak salah. Hukum seremonial berakhir. Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral
Ini berlaku sampai sebelum langit dan bumi runtuh. Ini hukum terus berlaku. Maka kita orang Kristen harus tetap taat kepada hukum moral. Tapi ketaatan kita pada hukum moral bukan supaya selamat. Untuk selamat, andalkan ketaatan kepala kita. Ketaatan kita hanya untuk memuliakan Dia, menyenangkan Dia, ucapan syukur dan bukti iman kita. Ya. Nah, agama lain, seluruh agama di dunia mempertaruhkan ketaatan supaya selamat. Tapi hanya Kristen yang bukan mempertaruhkan ketaatannya, mempertaruhkan ketaatan Kristus. Itu yang bikin selamat. Makanya ketika Kristus sudah taat sempurna, apalagi ditambah dengan pengorbanannya di atas kayu salib, maka bagi orang yang dari sini pindah ke sini, yang di sini hukuman dan murka berlaku. Begitu dia pindah ke sini, hukumannya tidak berlaku karena sudah diambil oleh kepalanya. Maka Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada penghukuman karena semua penghukuman sudah diambil oleh Kristus. Terus kau mau tanggung apa? Kalau kita berdosa, kita dihajar oleh Dia, tapi tidak bisa dihukum karena hukumnya sudah pada Kristus. Ya. Nah, inilah manfaat mengapa dia takluk kepada hukum Taurat. Terakhir, yang ketiga, kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 5. Dia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Akibat dari penebusan kita, kita diterima jadi anak. King James menggunakan kata adoption. Lihat versi King James. Receive the adoption of son. Kita diadopsi menjadi anak. Ini membedakan kita dengan Yesus. Kalau Yesus itu anak sungguh-sungguh, makanya dia anak tunggal menurut Yohanes 1 ayat 18. Tapi anak tunggal Allah. Yesus anak tunggal. Kita semua juga anak, hanya anak hasil adopsi. Waktu ditebus. Makanya kemarin saya bilang di KKR itu, kalau orang percaya Yesus, baru dia jadi anak, diterima, diadopsi jadi anak. Kalau belum percaya Yesus, bukan anak Allah, anak iblis menurut Yohanes 8 ayat 44. Makanya siapapun yang belum percaya Yesus, entah dia rasul, pendeta, majelis, jemaat, itu anak iblis. Sampai penebusan itu berlaku ketika dia beriman, baru dia diadopsi menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus. Perhatikan, kita diterima jadi anak bukan karena dibaptis. Kita diterima jadi anak bukan karena dikatekisasi, bukan karena ditabisidi. Diterima jadi anak bukan karena kita rajin ke gereja. Diterima jadi anak bukan karena rajin pelayanan. Diterima sebagai anak karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kalau saudara anak Allah, Allah pasti perhatikan saudara, bukan? Allah tidak mungkin mengabaikan anaknya. Tapi lebih dari semua perhatian itu, kita dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Galatia 4, 5-7. Dia diutus untuk menebus mereka, takluk kepada Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita bisa banding dengan Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga
dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau jadi anak Allah bukan cuma diselamatkan, tapi dipermuliakan. Kuncinya adalah menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Inilah soteriologi dalam beberapa ayat di surat Galatia. Kiranya ini boleh memperlengkapi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.